Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratus Soliha, NIM K7119151 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaring-jaring prisma dan jaring-jaring tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring prisma dan jaring-jaring tabung. Nah, sebelum kalian mempelajari jaring-jaring prisma dan jaring-jaring tabung, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu prisma dan apa itu tabung. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama ini yaitu merupakan tenda segitiga. Nah, tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Sedangkan gambar kedua ini yaitu gambar paving block. Paving block ini bagian atas dan alasnya berbentuk segi 6. Jadi, paving block ini termasuk ke dalam bangun ruang prisma segi 6. Jadi, tahukah kamu apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi atas dan sisi alasnya sama ukuran dan bentuknya. Jika kita lihat pada tenda tadi yang berbentuk prisma segitiga ini, dia lalu diputar 90 derajat sehingga dia tegak. Nah, maka lihat sisi alas dan atapnya, yaitu sama-sama berbentuk segitiga, di mana bentuk segitiga ini memiliki ukuran yang sama. Dari gambar paving block, jika kita lihat sisi atap dan sisi alasnya sama-sama berbentuk segi 6, dan juga ini memiliki ukuran yang sama atau disebut dengan kongruen. Nah, jadi untuk penamaan prisma ini disesuaikan dengan bentuk bidang alasnya ya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka disebut prisma segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka disebut prisma segi 5. Begitupun seterusnya. Nah, coba perhatikan benda-benda berbentuk tabung berikut. Ada tong sampah, kaleng cat, pipa, lilin, tempat pensil, celengan, dan gelas. Nah, berikut bagian-bagian tabung. Jadi, apa yang dimaksud dengan tabung? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung juga dapat dipikirkan sebagai sebuah prisma beraturan yang banyaknya sisi digandakan terus-menerus sehingga menjadi tak terhingga banyaknya. Tabung juga mempunyai jenis-jenisnya tertentu, yaitu ada tabung tertutup dan tabung terbuka. Tabung tertutup ialah sebuah tabung yang seluruh bidang atau sisi-sisinya tertutup. Contohnya itu ada kaleng susu. Ini sisi alas dan sisi atasnya ini tertutup. Ini contoh dari tabung tertutup. Nah, yang kedua itu ada tabung terbuka. Tabung terbuka ialah tabung yang salah satu sisi alasnya atau juga sisi atapnya terbuka atau bahkan kedua-keduanya antara sisi alas dan atapnya terbuka. Contohnya itu adalah gelas. Ini sisi alas ini tertutup, namun sisi atapnya ini terbuka. Ini contoh dari tabung terbuka. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu prisma dan apa itu tabung, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jaring-jaring prisma dan jaring-jaring tabung. Nah, apa sih itu jaring-jaring? Jaring-jaring merupakan pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan
dan jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Jaring-jaring didapatkan dengan cara mengiris bangun ruang pada beberapa rusuknya. Kemudian semua sisi-sisinya direbahkan, di mana setiap sisi tersebut tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Jaring-jaring menghasilkan bangun datar yang dapat dikonstruksikan kembali menjadi bangun ruang tertentu. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah bangun atau jaring-jaring yang saling terkait yang membentuk suatu prisma, baik itu prisma segitiga, segi 4, segi 5, maupun segi 6. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring prisma segitiga. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, prisma segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik. Memiliki bentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk segi 4. Hingga jaring-jaring prisma segitiga terdiri atas 2 buah segitiga dan 3 buah persegi atau persegi panjang. Nah, jaring-jaring prisma segitiga ini terbentuk dari bangun ruang prisma segitiga yang apabila dibelah atau dibuka jadilah jaring-jaring prisma segitiga seperti yang ada di gambar berikut. Nah, Ibu juga mempunyai jaring-jaring. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Alasnya ini berbentuk segitiga. Nah, sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Nah, coba kita satukan. Nah, jadilah prisma segitiga. Jadi, jaring-jaring ini benar merupakan jaring-jaring dari prisma segitiga. Nah, Ibu juga mempunyai jaring-jaring prisma segitiga yang lain. Ini dia. Ini jaring-jaring prisma segitiga ini mempunyai 2 buah segitiga dan 3 buah persegi. Coba dilipat. Jadilah jaring-jaring prisma segitiga. Jadi jaring-jaring ini benar merupakan dari jaring-jaring prisma segitiga. Nah, Ibu mempunyai satu lagi jaring-jaring prisma segitiga. Ini dia. Jika dilipat, ini juga membentuk bangun ruang prisma segitiga, di mana alasnya ini berbentuk segitiga. Jadi, ini disebut prisma segitiga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jaring-jaring prisma segi 4. Nah, jaring-jaring prisma segi 4 ini juga bisa disebut dengan kubus apabila sisi-sisinya itu sama. Dan juga bisa disebut balok apabila sisi-sisinya berbeda. Nah, Ibu mempunyai jaring-jaring prisma segi 4, di mana alasnya ini berbentuk segi 4. Jadi dinamakan bangun ruang prisma segi 4. Nah, coba kita lipat. Nah, jadilah bangun ruang prisma segi 4. Berarti ini benar merupakan jaring-jaring prisma segi 4. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring prisma segi 5. Prisma segi 5 merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi alas dan tutup identik,
yang memiliki bentuk segi 5 dan sisi tegaknya berbentuk segi 4. Hingga jaring-jaring prisma segi 5 terdiri atas 2 buah segi 5 dan 5 buah persegi atau persegi panjang. Nah, Ibu mempunyai jaring-jaring prisma segi 5. Nah, sisi alas dan tutupnya ini berbentuk segi 5. Sedangkan sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Coba kita lipat. Nah, jadilah bangun ruang prisma segi 5. Berarti ini benar merupakan jaring-jaring dari prisma segi 5. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jaring-jaring prisma segi 6. Prisma segi 6 merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi alas dan tutup identik yang memiliki bentuk segi 6. Dan sisi tegaknya berbentuk segi 4. Hingga jaring-jaring prisma segi 6 terdiri atas 2 buah segi 6 dan 5 buah persegi atau persegi panjang. Nah, Ibu sudah mempersiapkan jaring-jaring prisma segi 6. Coba lihat di sini. Ini sisi alas dan tutup berbentuk segi 6 dan sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Nah, coba kita lipat. Nah, jadilah bangun ruang prisma segi 6. Jadi, jaring-jaring ini benar merupakan jaring-jaring prisma segi 6. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang tabung. Nah, di sini Ibu mempunyai kaleng susu, di mana kaleng susu ini merupakan contoh benda yang berbentuk tabung. Dan apabila kalian mengiris mengikuti rusuknya, nanti akan membentuk sebuah jaring-jaring tabung. Dan irisan ini nanti akan membuka bagian alas, atap, dan selubung tabung. Nah, nanti akan membentuk jaring-jaring seperti ini, di mana alas dan atasnya ini berbentuk lingkaran, sedangkan sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Coba kita lipat. Nah, jadilah sebuah bangun ruang tabung. Berarti ini benar merupakan jaring-jaring tabung. Nah, Ibu juga mempunyai jaring-jaring tabung lagi. Ini dia. Ini juga sama, alas dan atasnya ini berbentuk lingkaran, sedangkan sisi tegaknya ini membentuk persegi panjang. Nah, coba kita lipat. Nah, jadilah bangun ruang tabung. Jadi ini juga benar merupakan jaring-jaring tabung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring bangun ruang merupakan pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan dan jika digabungkan kembali akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Demikian penjelasan mengenai jaring-jaring prisma dan jaring-jaring tabung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.